Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sepatah dua patah kata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Pada saat ini saya akan menjelaskan nih dari materi yang berjudul Birrul Walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Dari surat Al-Quran tersebut yang menjelaskan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dari situ bisa kita ambil, tahukah kalian bahwasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyandingkan perintah menyembahnya dengan perintah berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Beberapa tingginya itu kedudukan orang tua dalam Islam. Ya kan? Udah disebutkan nih dalam Al-Quran, yaitu dalam surat yang tadi saya bacakan, bahwasanya kita tuh harus berbakti kepada orang tua. Dan adapun hadis Nabi yang Nabi pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, dan Tabrani. Dari situlah seringkali kita mencari keberkahan hidup, yang jelas harta atau jabatan. Sering nih kita nih cari keberkahan hidup. Misal nih dari saya, ada nih banyak lah dari orang gitu kan, dia jalan-jalan nih, misalkan ke makam wali, terus ke rumah kiai ini, terus ke mana, ke rumah Habib ini, padahal dia nggak tahu tuh bahwasanya tuh jembatan keberkahan diri dia nih kepada Allah itu padahal ada di rumahnya, orang tuanya, ibu sama bapaknya. Itu dua keramat lah bahasanya, bagi setiap anak itu keramat untuk jalan jembatannya agar dapat keberkahan dari Allahnya. Itu sebenarnya harusnya ya setiap orang tuh berbakti dulu pada orang tua baru gitu. Habis itu namun kita lupa bahwa kunci keberkahannya itu ada pada orang tua yang di rumah. Ente pergi jauh-jauh, misalkan kita kemana, ke makam wali, kita lupa nih bahwasanya orang tua di rumah itu lagi sakit. Apa ente gak urusin dulu tuh orang tua? Ente urusin orang tua, bahwasanya tuh orang tua ente ngelahirin ente, yang besarin ente ke makam wali nih, urusin dulu orang tua. Kita aja diurusin kecil segala macem, kita orang tua lagi makan kita nangis, terus kita lagi buang air besar, masih bayi, dibersihin dulu tuh orang tua lagi makan, ditinggalin makannya. Kenapa udah gede kita malah berbalik gitu, nggak ada timbal baliknya kepada orang tua. Itu yang harus diperbaiki dari diri kita, ya kan. Habis itu bahwasanya orang tualah yang menjadi jembatan antara kita kepada Tuhan. Bahwasanya guru Anda pernah bersabda, orang tua adalah kunci kesuksesan kita. Apabila kita berbakti kepada orang tua, niscaya kita bakal jadi orang. Maksudnya jadi orang gimana? Kalau kita berbakti nih, contoh, kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita berbakti nih pada orang tua, apa aja semuanya nih yang kita mau, maksudnya itu dimudahin sama Allah, dimudahin jalannya sama Allah. Kita izin, contoh Ana nih kalau keluar rumah,
Mah, anda mau Reji mau pergi keluar gini. Itu di sepanjang jalan, kalau orang tua kita ridho, itu di perjalanan lancar, nggak ada namanya kayak hambatan, insya Allah lancar. Dijauhin deh tuh dari hal-hal buruk, kayak bala-bala di jalan, amit-amit kita ketabrakan, izin kemana-mana. Terus lanjut, ibu yang paling utama ketika berbicara tentang bakti. Islam memberikan penghormatan luar biasa kepada ibu. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah. Ada seorang laki-laki nih bertanya kepada Rasulullah. Seorang laki pemuda datang ke Rasulullah. Tanya nih, ya Rasulullah, tanya tentang siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik. Rasulullah menjawab, bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Beliau bertanya lagi. Beliau menjawab, ibumu. Terus orang pemuda ini menanya lagi sampai 3 kali. Menanya lagi pada Rasul menjawab, ibumu, sampai menjawab. Dan pada yang keempat kali beliau bertanya lagi nih, pemuda ini, dan beliau Rasulullah menjawab, ayahmu. Nah, dari 3 pertanyaan itu Rasul menjawab ibu. Yang terakhir keempat baru bapak. Nah, dari situlah kenapa kita kemana-mana ibu tuh mulutnya keramat ya. Kenapa sih seorang ibu? Kita ambil dari ceritanya Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman sezaman sama Nabi. Tapi beliau gak ketemu Nabi. Jatuhnya beliau ini kan kalau ketemu Nabi berarti sahabat. Kalau hidup sezaman Nabi, aneh lupa lagi namanya. Pokoknya beliau hidup sezaman sama Nabi nih. Uwais Al-Qarni, beliau hidup sezaman Nabi. Terus beliau ingin banget ketemu sama Nabi. Itu jarak dari rumah Uwais Al-Qarni ke tempat Nabi itu kisaran, itu jauh banget dari negara. Pokoknya Uwais Al-Qarni kalau nggak salah itu di Mesir lah gitu. Nah, Nabi ini di Madinah di Madinah gitu. Itu Uwais Al-Qarni selama itu beliau nggak ingin ketemu Rasul. Udah sezaman sama Rasul sampai akhir hayatnya Rasul itu nggak ketemu Rasul. Tapi ketika akhir hayat Rasul berkata bahwasanya ada pemuda yang sangat berbakti kepada orang tua. Pemuda itu membawa ibunya kemana-mana, selalu menggendong kemana-mana, merawat ibunya gitu. Nah itu para sahabat mencari, ternyata ini tuh Uwais Al-Qarni. Nah, Nabi nggak pernah ketemu, tapi Nabi tahu siapa yang begitu punya cinta kepada dirinya gitu. Gimana kita cinta kepada orang tua gitu. Kenapa sih kita harus cinta gitu sama ibu gitu. Itu karena itu. Dari situ kita ambil hikmahnya bahwasanya orang tua lah yang bisa menjadi jembatan, bahwasanya kita bisa mendekatkan diri itu kepada Tuhan, kepada Allah. Itu jembatannya itu lebih cepat. Nah, dari situlah berbakti. Lanjut, berbakti kepada orang tua bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Jangan menunggu mereka udah gak ada nafas nih. Jangan nunggu mereka gak ada nafas baru kita berbakti. Salah. Yang pertama, berbicara dengan nada yang lembut. Jangan berkata biasa nih kalau anak muda ngomong kayak, dek suruh gini, dek beli ini,
tar lu gitu, jangan, kalau bisa jangan, kalau bisa iya mah gitu. Aneh juga nerapin, mulai sekarang aneh nerapin. Terus yang kedua, bantulah kebutuhan fisik dan finansial mereka. Bantu nih, apaan sih yang biasanya orang tua ini, kita belum bisa kerja, oke kita kuliah masih dibiayai, gimana sih kita bantunya. Semisal orang tua nih, dia lagi keadaan lagi lelah, tempat cucian piring banyak, piring pada kotor, kita cuciin. Dari situ siapa tahu keberkahannya. Kita bekas orang tua makan, bekas siapa lagi makan, ente makan, kita cuciin. Jangan emak mulu, emak apa emak, jangan. Tuh, siapa tahu dari situ dapatlah pintu keberkahannya tuh. Yang ketiga, doain mereka setiap habis sholat nih, doain Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbi gfirli, tuh doain orang tua setiap sholat, habis sholat aja dah, habis sholat biar sampai doanya. Aneh juga nerapin, berasa orang tua udah gak ada, jujur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah ya, yang senantiasa berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat, biar kita gak nyesel nanti atau orang tua udah gak ada. Tahu nih, orang tua sekarang, umur orang tua kita udah berapa puluh tahun, kita yang bakal gantiin. Apa kita duluan, apa orang tua duluan, kita gak tahu ya. Saran dari aneh, berbakti pada orang tua, ikutin aja udah apa katanya. Mau kita salah, selagi itu benar kita ikutin, kalau salah boleh kita gak ikutin, begitu. Udah, sekian dari pidato sebentar dari saya. Semoga dari yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila salah-salah kata, saya kurang sempurna, tolong dibenarkan. Karena manusia itu mahalul khoto wa nisyan, yaitu tempat salah dan lupa. Saya minta maaf karena sebesar-besarnya apabila ada yang salah. Bisa dibenarkan bagi yang mau benarkan. Apabila ada yang benar, boleh diambil, tapi itu bukan datangnya dari saya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.